Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Halo. Mohon maaf sebelumnya lampunya nggak bisa nyala-nyalanya kedip-kedip, nanti malah mengganggu fokus. Baik, saudaraku, hari ini kita akan membaca firman ayat 50 sambung dengan ayat 58. Saudara-saudara, itu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Rahasia, kita tidak akan mati diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Nanti akan kita bahas di ayat 58. Nah, saudaraku, di ayat 50 di sini katakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Saudaraku, dalam kondisi yang hujannya tidak henti-henti begini, kemudian kondisi yang dingin menggigil, seringkali kita begitu fokus terhadap perhatian tubuh kita. Kita menghangatkan tubuh kita, menjaga baik-baik kondisinya. Tetapi pertanyaan di sini dikatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat dalam kerajaan Allah. Suatu saat, apa yang kita jaga baik-baik, bahkan seringkali menjadi fokus kita, itu akan kemana? Berada dalam satu lingkungan, kita terendam air, ya tidak menjadi apa-apa. Nah, kalau saya merenungkan seperti itu, sebenarnya ketika kita berada di dalam daging dan darah ini, merupakan satu kesempatan yang luar biasa untuk kita memanfaatkannya. Seandainya mesin ini ketika masih beroperasi, kita akan gunakan untuk kepentingan yang mendapatkan keuntungan. Kalau kita memiliki tubuh ini, keuntungan apa yang masih bisa kita kerjakan? Ya, keuntungan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, di ayat 58 di sini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, arti kata berdirilah teguh dan jangan goyah, itu seringkali dalam bayangan kita seorang tentara yang tegap berdiri, sekalipun suasana di sekelilingnya hiruk pikuk. Bahkan kalau kita lihat di YouTube itu seorang tentara yang menjaga kerajaan Inggris diganggu sedemikian rupa pun dia tetap tidak berubah dari sikapnya, begitu ya. Sekalipun ada yang jengkel dipukul begitu, tapi akhirnya saya yakin bahwa itu pada akhirnya mendapatkan hukuman begitu. Tapi itu adalah gambaran yang terlintas di benak kita, bagaimana sikap berdiri teguh dan tidak akan goyah. Nah, apa artinya? Itu sebenarnya menggambarkan satu ketetapan hati.
satu sikap yang tidak tergoncangkan, satu sikap yang tetap berdiri ketika situasinya berubah seperti apapun. Nah, sikap firman Tuhan, sikap anak-anak Tuhan terhadap firman Tuhan digambarkan berdirilah teguh dan jangan goyah. Artinya, bagaimana kita tetap harus memegang firman Tuhan dalam kondisi yang pertama, yang tidak sesuai harapan. Barangkali kita sudah bekerja keras, tetapi hasil yang kita peroleh tidak terlintas kalau hasilnya seperti itu. Atau itu mengingkari usaha yang kita buat tidak sesuai harapan. Terus kondisi yang lain barangkali, satu kondisi yang seringkali menggoyahkan kepercayaan kita. Seharusnya dengan akal sehat, kita seharusnya goyah. Kenapa dalam situasi yang segenting ini, sesulit ini, tapi seolah-olah Tuhan diam saja? Itu seharusnya kita tolak. Seharusnya itu kita lawan. Seharusnya kondisi itu tidak menggoyahkan sikap kita untuk tetap berdiri pada firman Tuhan. Kemudian kondisi yang merugikan kita. Seharusnya menurut ukuran-ukurannya, orang yang kita tolong, orang yang kita perhatikan, nilai yang kita investasikan, memberikan satu keuntungan yang bisa kita nikmati. Tapi ternyata situasinya berbeda, bukannya untung, kita malah rugi. Atau pada situasi yang merendahkan kita. Merendahkan atau menyakiti perasaan kita, merendahkan eksistensi kita, tidak menganggap dengan nilai apapun yang sudah kita kerjakan. Dari situasi-situasi ini, seharusnya kondisi itu tidak akan pernah menggoyahkan kita untuk kita terus berpegang pada firman Tuhan. Kita membayangkan bagaimana kekokohan jiwa hati seseorang ketika dia tidak digoyangkan oleh kondisi-kondisi yang saya gambarkan tadi. Kemudian yang berikutnya berbicara mengenai giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata bergiat itu mengandung arti bersemangat, selalu mempunyai gairah untuk melakukan sesuatu. Jadi artinya usahakanlah terus, jangan kurangi, gaspol gitu kan. Gaspol. Saya dalam kondisi tertentu seringkali sudah umur di atas 5 begitu, seringkali kena hujan aja pusing atau mudah capek. Tapi faktanya ketika saya mengerjakan sesuatu dengan niat yang kuat, kehujanan seharian, basah kering ya nggak apa-apa. Nah, di sini dikatakan dalam pekerjaan Tuhan, dalam apa yang Tuhan kerjakan, dalam pekerjaan baik, dalam perbuatan terang, katanya. Ya, jadi persoalannya bagaimana kita terus menjaga spirit kita untuk melakukan dengan kondisi yang penuh, dengan semangat yang penuh, dengan gaspol gitu. Ya, mengkondisikan bahwa ini adalah kesempatan, bahwa ketika mesin tubuh kita masih bekerja, itu adalah kesempatan. Ketika waktu masih diberikan, itu adalah kesempatan. Itu harus mendorong batin kita untuk menggunakan mesin tubuh kita bagi pekerjaan Tuhan. Saya begitu diberikan satu motivasi oleh teman yang ada di Purworejo. Jadi mereka itu buat mobil macam-macam begitu ya. Selalu tersedia bagi saya. Pak Sus, kalau mau evakuasi, kalau mau untuk evakuasi Merapi, saya punya Land Rover, kalau untuk susur sungai dan lain sebagainya, kemarin juga dipinjami mobil yang terbukti memang hebatnya luar biasa. Ya katakan
saya selalu menyediakan ini dipakai siapapun. Minimal saya punya 2 keuntungan katanya. Secara horizontal, agar ini bisa meringankan sesama saya. Secara vertikal, semoga ini memberikan nilai baik bagi saya. Itu suatu yang luar biasa. Dia nggak urusan lagi dengan korban, dengan apapun. Nanti kalau rusak ya dibetulin gitu. Tapi dengan ini saya merasa tenang gitu. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan seperti itu? Saya yang sudah mengenal terang, saya tidak memotivasi diri saya untuk mengambil kesempatan yang terbaik untuk melakukan apa yang bisa saya bisa, karena mesin tubuh saya masih bisa melakukan. Nah, kemudian yang terakhir, sebab jerih payah kita tidak akan sia-sia bila kita di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita percaya di dalam Kristus, sekecil apapun, setersembunyi apapun yang kita kerjakan, Dia mencatatnya dengan setia. Dia Allah yang tidak pernah berhutang dengan siapapun. Dia mengerti persis perjuangan apa, hak apa yang sudah Anda kalahkan untuk engkau melakukan pekerjaan baik bagi Dia. Memang seringkali pasti karena kita punya keterbatasan untuk melakukan seperti itu, untuk giat di dalam Tuhan, tentu ada hak yang harus kita singkirkan. Ada hak yang harus kita korbankan. Tapi sekecil apapun, setersembunyi apapun, Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Jadi saudaraku, firman Tuhan katakan di 1 Korintus 15 ayat 58, saya bacakan sekali lagi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki doa di pagi hari ini.